Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah faddala bani Adam bil imalam wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi Qur'an azim, la in sakartum la azidannakum wa la kafartum inna azabi lasadid. Al-ayah amma ba'du. Yang terhormat pada Bapak dosen Iwan Aziz Ki MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Akidah Akhlak, dan tak lupa pada teman-teman perjuangan yang kami cintai. Pertama-tama tidak kata yang atas kami ucapkan selain kalimat syukur kami pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan taufik dan hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas kami dengan judul KI dan KD di tingkat madrasah ibtidaiyah dengan ucapan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya selawat dan salamnya Allah semoga tetap terlimpah-curahkan pada junjungan kami dan kita Nabi Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita diakui sebagai umat beliau dan kelak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Di sini saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Yang pertama bernama Niki Saputri, yang kedua Rika Rohayani, yang ketiga saya sendiri yang bernama Iska. Sini Niki sebagai pemateri sub A dan sub B, Rika Rohayani sebagai pemateri C. Sini saya akan menjelaskan sedikit tentang akidah akhlak. Akidah akhlak ialah dari dua kata. Yang pertama akidah dan akhlak. Akidah ialah keyakinan dan akhlak adalah perbuatan atau perilaku seseorang, di mana akidah akhlak yang berarti ialah keyakinan orang dalam berperilaku atau bertindak. Langsung saja kepada Niki Saputri pemateri sub A dan sub B dan Rika Rohayani sebagai materi C, saya persilahkan. Poin pertama A. Menjelaskan tentang pengertian kompetensi inti dan kompetensi dasar. 1. Kompetensi inti atau KI. Menurut Majid, ia mengatakan bahwa kompetensi ini merupakan kerangka yang menjadi gambaran dan penjelasan dasar pengembangan program pembelajaran yang terstruktur. Kompetensi inti mempunyai 4 rumusan, yaitu 1. Kompetensi inti 1 atau KI 1 berkaitan dengan sikap spiritual, KI 2 berkaitan dengan sikap sosial, KI 3 berkaitan dengan pengetahuan, dan yang keempat adalah KI 4 berkaitan dengan keterampilan. 2. Kompetensi dasar atau KD. Kompetensi dasar merupakan acuan untuk mengembangkan materi pokok, kegiatan pembelajaran, dan standar kompetensi lulusan untuk penilaian. Kompetensi dasar dirumuskan untuk mencapai kompetensi inti atau KI. Kompetensi dasar dibagi menjadi 4 kelompok yang sesuai dengan pengelompokan kompetensi inti, yaitu 1. KD 1 sikap spiritual dalam rangka menjabarkan KI 1. 2. KD 2 sikap sosial dalam rangka menjabarkan KI 2. KD 3 pengetahuan dalam rangka menjabarkan KI 3. Dan yang terakhir KD 4 keterampilan dalam rangka menjabarkan KI 4. Poin kedua B adalah contoh KDKI pembelajaran akidah akhlak di tingkat MI. Kalian bisa memperhatikan contoh-contoh yang telah kami siapkan di video tersebut. Materi bagian C itu tentang pendekatan metode dan evaluasi pembelajaran akidah akhlak di MI. 1. Tujuan pembelajaran akidah akhlak di MI. Akidah akhlak di MI bertujuan untuk membekali peserta didik agar dapat memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang sejak lahir. Akidah akhlak bertujuan pula membentuk pribadi muslim yang luhur dan mulia.
menghindari dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan, menumbuh kembangkan akidah melalui pemberian, pemupukan, dan pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengalaman, pembiasaan, serta pengalaman peserta didik tentang akidah Islam sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang keimanan dan ketakwaannya kepada Allah SWT, mewujudkan manusia Indonesia yang berakhlak mulia dan menghindari akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari, baik kehidupan individu maupun sosial, sebagai manifestasi dari ajaran dan nilai-nilai akidah Islam. 2. Pendekatan pembelajaran akidah akhlak. Pendekatan dan pembelajaran akidah terbagi atas dua, yaitu pendekatan tematik untuk kelas 1-3 dan 2. Pendekatan mata pelajaran untuk kelas 4-6. 3. Metode pembelajaran. Dalam pelajaran akidah akhlak ada dua jenis kompetensi untuk diterapkan, yaitu mengenal dan membiasakan. Beberapa metode pembelajaran yang dapat dipergunakan oleh pengajar antara lain: yang pertama, metode ceramah; yang kedua, metode tanya jawab; yang ketiga, metode diskusi; yang keempat, pemberian tugas belajar atau resitasi; yang kelima, metode demonstrasi dan eksperimen. 4. Evaluasi pembelajaran akidah akhlak di MI. Penilaian untuk pembelajaran akidah akhlak di MI pada kurikulum 2013 menggunakan jenis penilaian autentik. Kesimpulan, kompetensi inti adalah kualitas yang harus dimiliki peserta didik yang diperoleh melalui pembelajaran yang diorganisasikan dalam proses pembelajaran aktif. Tujuan pendidikan akidah akhlak tersebut sangat menunjang peningkatan keimanan dan ketakwaan siswa kepada Allah SWT, serta dapat memberikan pengetahuan sekitar pendidikan agama Islam ke arah yang lebih baik. Demikianlah tadi materi demi materi telah kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi, saya mewakili kelompok kami meminta maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Dan apabila terdapat kebenaran dalam penyampaian materi kami, sesungguhnya kebenaran dalam materi kami hak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas perhatian para pendengar dan para pembaca sekalian, saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.